Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait proses pemisahan. Nanti akan disampaikan terkait konsep dasar apa saja, prinsip-prinsip apa saja yang akan digunakan dalam unit operasi pemisahan yang akan dibahas empat unit operasi pemisahan yang akan dibahas selama satu semester. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan prinsip distilasi untuk campuran biner. Slide-nya sudah bisa dilihat ya? Ya, Pak. Oke. Nah, seperti yang sudah pernah disampaikan kemarin, jadi di proses pemisahan ini kita akan melihat bagaimana nanti ada suatu campuran umpan yang mana contohnya dia punya komponen A dan B, itu nanti dia dipisahkan sehingga setelah melalui proses pemisahan ini akan terpisah menjadi dua produk. Katakanlah ini produk yang pertama dan produk yang kedua. Nah, kemudian produk ini nanti akan punya komposisi A dan B yang berbeda. Produk satu punya komposisi AB yang beda dengan produk dua, dan kedua produk ini juga akan memiliki komposisi yang beda dengan campuran umpannya. Nah, tentunya kalau kita mau memisahkan sesuatu umpan, itu berarti umpannya harus berupa campuran. Nah, secara umum, campuran itu ada dua jenis. Yang pertama adalah campuran yang sifatnya heterogen. Heterogen ini artinya komponen-komponen di dalam campuran itu masih memiliki atau masih membawa sifat-sifat fisik dari masing-masing komponen. Nah, yang kedua, ini adalah campuran yang homogen. Ini contohnya adalah udara. Udara itu komponennya adalah ada oksigen dan nitrogen. Nah, sifat campuran dari oksigen dan nitrogen ini sudah berbeda daripada oksigen murni maupun nitrogen murni. Nah, yang akan kita bahas dalam proses pemisahan ini nanti kita akan membahas tentang campuran homogen. Nah, bagaimana cara memisahkan campuran yang homogen ini? Kita bisa menggunakan yang namanya proses difusi. Nah, ada dua ya penerapan proses difusi dalam pemisahan. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan prinsip kesetimbangan fasa. Caranya bagaimana? Campuran itu nanti akan dibuat menjadi dua fasa, katakanlah ada fasa alfa dan fasa beta. Nah, nanti si komponen yang akan dipisahkan itu tetap akan berada di kedua fasa ini, tapi komposisinya akan menjadi beda. Salah satu komponen akan lebih banyak di satu fasa, dan komponen lainnya akan lebih banyak di fasa yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena kedua komponen tadi dia akan mengalami kesetimbangan ketika nanti fasanya berubah. Oke, yang kedua adalah ketika campuran tadi mau dipisahkan, kita menggunakan yang namanya medium difusi. Nah, kalau campuran tadi dipisahkan menggunakan medium difusi, apa yang terjadi di dalam medium difusi, masing-masing komponen itu akan memiliki laju difusi yang berbeda. Ada yang lajunya lebih cepat, sehingga akan sampai di kanan lebih cepat. Ada yang lajunya lebih lambat, sehingga nanti setelah melewati suatu medium difusi, komposisi dari campuran atau komposisi dari komponen di dalam campuran itu akan berbeda daripada umpannya. Nah, karena di sini kita memanfaatkan proses difusi untuk memisahkan suatu campuran, maka proses pemisahannya disebut dengan pemisahan difusional. Nah,
bagaimana kita bisa memanfaatkan proses difusi di dalam pemisahan suatu campuran, kemudian di dalam difusi dalam kesetimbangan fasa. Intinya adalah ketika kita punya campuran yang homogen, isinya adalah A dan B, ini kita tambahkan suatu separating agent. Nah, separating agent ini akan membuat campuran yang tadinya homogen itu akan membentuk dua fasa. Nah, nanti A dan B itu akan tetap berada di kedua fasa, tapi komposisi A dan B di masing-masing fasa itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Di sini karena A dan B ini memiliki kemampuan menguap yang berbeda, atau dia memiliki titik didih yang berbeda, sehingga kemudahan menguap dari A dan B berbeda. Akibatnya nanti, kalau yang di atas ini adalah fasa uap, maka komponen yang lebih mudah menguap itu akan banyak terdapat di fasa uap. Sementara komponen yang lebih sukar menguap itu akan berada di fasa cair. Ya, ini yang disebut dengan kesetimbangan uap cair yang diaplikasikan pada proses distilasi. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ketika A dan B itu dipanaskan atau diberikan energi panas sehingga nanti sebagian campuran berubah menjadi uap, maka fasa komponen A yang lebih mudah menguap itu akan berada pada lebih banyak berada pada fasa uap. Sementara yang B, karena dia sukar menguap, dia akan lebih banyak berada pada fasa cair. Prinsip ini disebut dengan kesetimbangan uap cair. Nah, sedangkan proses absorpsi itu memanfaatkan sifat kesetimbangan gas cair. Contohnya di sini, Anda punya campuran gas. Di dalam gas G itu masih ada zat gas S, di mana Anda ingin pisahkan gas S-nya. Nah, caranya bagaimana? Untuk mencairkan campuran ini akan sangat susah, maka yang dilakukan adalah menambahkan separating agent yang berupa cairan penyerap, di mana gas S ini akan lebih suka melarut pada cairan penyerap. Nah, sehingga ketika Anda menambahkan cairan penyerap ke dalam campuran gas ini, maka akan terbentuk dua fasa, fasa gas, di mana nanti gas G-nya tetap tinggal di dalam fasa gas tadi, sementara gas S-nya itu akan berpindah ke fasa cair. Tentunya sampai terjadi kondisi kesetimbangan. Nah, ini adalah prinsip dari absorpsi. Sedangkan proses pemisahan lain, yaitu ekstraksi, ini memanfaatkan kesetimbangan cair-cair. Kalau tadi umpannya bentuknya gas, di sini umpannya adalah cair. Ada kandungan senyawa S yang terlarut ke dalam cairan L. Nah, pada proses ekstraksi ini, yang dilakukan adalah Anda menambahkan Anda menambahkan yang namanya cairan penyerap P. Setelah ditambahkan cairan penyerap P, maka S ini akan lebih memilih untuk melarut ke dalam cairan P. Sehingga nanti akan terbentuk dua cairan yang tidak saling larut, kemudian S-nya akan lebih banyak berada di dalam cairan P. Batasnya sampai kapan? Ya sampai terjadi proses kesetimbangan. Nah, kesetimbangan fasa ini merupakan sifat alamiah ya. Jadi tiap-tiap komponen atau zat-zat yang ada di dalam campuran itu tergantung zatnya, dia punya sifat masing-masing yang spesifik, bagaimana nanti pada saat kesetimbangannya seperti apa. Nah, kemudian ketika sudah tercapai
kondisi kesetimbangan, maka tentunya nanti tiap-tiap komponen itu akan punya komposisi kesetimbangan. Komposisi kesetimbangan ini nanti akan sangat dipengaruhi tekanan dan temperatur. Nah, komposisi kesetimbangan ini dapatnya dari mana? Utamanya adalah dari hasil eksperimen. Jadi memang didapatkan dari melakukan eksperimen berbagai jenis campuran, kemudian nanti dibuat dalam kondisi kesetimbangan, kemudian didapatkan saat kondisi kesetimbangan itu komposisinya seperti apa. Komposisi kesetimbangan ini juga bisa diramal. Tentunya ini membutuhkan pengetahuan terkait sifat-sifat termodinamika dari zat yang mau ditentukan komposisi kesetimbangannya. Nah, sehingga yang menentukan keberhasilan dari suatu unit operasi pemisahan yang akan kita lakukan, ini tentunya adalah tergantung zat yang mau kita pisahkan, itu kondisi kesetimbangannya seperti apa, kemudian konfigurasi prosesnya nanti seperti apa. Nah, sementara kalau pemanfaatan difusi berdasarkan perbedaan laju difusi, ini contohnya kalau Anda punya campuran yang terdiri dari 50% A, 50% B, Anda ingin pisahkan, Anda lewatkan medium pemisah, ini umumnya adalah suatu jenis polimer ya, yang punya pori-pori dengan ukuran tertentu. Nah, ketika campuran ini Anda lewatkan ke medium pemisah, yang terjadi A dan B akan memiliki laju difusi yang beda. Ini contohnya A memiliki laju difusi yang lebih besar daripada B, sehingga di sebelah kanan Anda akan dapatkan konsentrasi A itu akan menjadi lebih tinggi daripada konsentrasi B. Nah, untuk operasi pemisahan yang berdasarkan perbedaan laju difusi ini, tentunya keberhasilannya akan satu ditentukan oleh medium pemisah. Pemisah ini tadi ya suatu bahan berbasis polimer. Nah, kemudian apa yang bisa membuat si komponen tadi bergerak ya dari kiri ke kanan, driving force-nya bisa perbedaan konsentrasi kiri dan kanan, bisa juga karena adanya perbedaan tekan ya. Kemudian juga bisa disebabkan karena perbedaan muatan listrik dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk proses pemisahan berbasis laju difusi ini, medium pemisahnya itu menjadi sangat penting. Kemudian konfigurasi proses itu juga nanti akan menentukan seberapa optimal, seberapa efektif proses pemisahannya. Nah, berikutnya nanti kita akan lihat 4 unit ya berdasarkan kesetimbangan itu proses pemisahan berdasarkan kesetimbangan itu ada distilasi, adsorpsi dan ekstraksi cair-cair. Kemudian untuk berdasarkan perbedaan laju difusi itu ada pemisahan dengan membran. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan dulu?